Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15. Kami akan menjelaskan tentang tugas besar statistika, yaitu adalah penjualan smartphone. Kami beranggotan 3 orang, yaitu ada saya sendiri, Rehan Ananda Putra, dan rekan saya, Sidki Atalah Arashid, dan Rizky Ahmad Zakaria Hende. Langsung saja ke studi kasusnya. Di sini, dataset ini menyediakan kumpulan informasi yang komprehensif tentang berbagai ponsel cerdas, memungkinkan analisis terperinci tentang spesifikasi dan harganya. Dataset ini mencakup berbagai model ponsel cerdas, meliputi beragam merek, model, dan konfigurasi. Bidang yang disertakan, yang pertama adalah nama ponselnya atau nama smartphone, merek smartphone-nya, dan yang ketiga adalah model merek smartphone. Yang keempat ada RAM, yang kelima ada penyimpanan kapasitas smartphone, yang keenam ada warna, dan yang ketujuh ada gratis atau ya atau tidak tersedianya ponsel itu, dan yang kedelapan adalah harga. Eh, di sini kami menampilkan 5 data teratas, yang itu ada yang pertama, yang ada Realme, yang kedua ada Samsung, yang ketiga ada Motorola, yang keempat ada Xiaomi, dan yang kelima ada Nothing Phone. Lanjut ke RAM-nya. Di sini ada, jadi frekuensi yang tertinggi di RAM-nya itu terdapat pada angka 300 sampai 400 di angka 4 dan 8. Kemudian di storage-nya terdapat frekuensi yang tertinggi di angka 700 di 0 sampai 200. Saya lanjutkan kepada Sidki. Oke, jadi untuk ringkasan data-data dari dataset yang kita jadikan studi kasus, sini ada data-data berupa angka, yaitu ada RAM, storage, dan final price. Jadi di sini untuk RAM memiliki jumlah data sebanyak 1333, untuk storage memiliki 1751 data, dan untuk final price memiliki 1816 data. Dan untuk rata-rata RAM itu tersendiri, ada 5,9 rata-rata RAM, lalu ada 162,6 untuk storage, dan rata-rata dari harga adalah 492,1. Lalu untuk standarnya, dia ada untuk RAM itu 2,6, untuk storage ada 139,4, dan untuk harga adalah 398,6 dalam bentuk dolar. Lalu untuk data paling kecil dari RAM itu ada 1 giga dalam bentukan gigabyte, lalu ada storage paling kecil itu adalah 2 giga, dan untuk final price itu ada 60,4 dolar. Lalu untuk data tertingginya ada 12, untuk RAM itu ada 12 giga, untuk storage ada 1 terabyte, dan untuk final price itu paling mahal adalah 2.271,2 dolar. Lalu untuk jenis data dan jumlah data keseluruhannya ada, untuk smartphone itu ada 1816, yaitu jumlah total semua data yang ada di dataset. Lalu untuk jenis datanya dia adalah objek, brand dan model memiliki jumlah data dan data type yang sama. Lalu untuk RAM itu dia ada 1333 data, dan data type-nya dia sendiri adalah float 64 karena dia berbentuk uh, desimal. Lalu storage memiliki 1791 raw data yang memiliki jenis data yang sama, yaitu float. Color dan free memiliki jumlah data dan data type yang sama, yaitu 1816 dan objek untuk jenis datanya. Lalu untuk final price atau harga akhir, dia memiliki jumlah data yang sama dengan entry sebelumnya, dan data type-nya adalah float 64. Dan selanjutnya histogram Baik, akan dijelaskan oleh Raihan. baik. Di sini adalah data dari histogram price distribution. Jadi histogram itu tersendiri adalah grafik sebarang frekuensi yang berbentuk persegi panjang dengan alas pada sisi horizontal sumbu diberi lebar yang sama. Jadi, pada data histogram ini lebih condong ke kanan, yaitu merupakan artinya positif. Yang artinya rentang final price-nya adalah 0 sampai 500 adalah data penjualan yang paling banyak terjual, yaitu mencapai kurang lebih dari
350. Oh, dilanjutkan kepada Sirki Maldi. Oke, jadi di sini kita akan melakukan pengecekan data kosong. Jadi di sini kita akan mengecek, jadi di sini akan mengecek seluruh data yang ada di dataset, dan ternyata setelah dilihat, RAM dan storage memiliki data yang kosong. Karena total data yang sudah diketahui tadi adalah 1816, eh, dan RAM tadi ternyata berjumlah 1333, jadi RAM kekurangan sebanyak 483 data, dan storage kekurangan sebanyak 25 data. Dan untuk itu, untuk data RAM, kita mengganti data RAM yang hilang tersebut dengan rata-rata data RAM. Lalu untuk storage, kita mengganti dengan modus dari data storage itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Baik, baik untuk tabel yang dilihat sekarang, yaitu tabel yang ditampilkan adalah contoh data 5 teratas dari penjualan smartphone-nya. Akan dilanjutkan lagi oleh eh, bawahnya sih, oleh Rehan. Oke, di sini adalah merupakan uh, box plot datanya, yaitu terdiri dari yang pertama ada quote layer bawah, yang kedua adalah nilai minimum, yang ketiga adalah nilai kuartil pertama, keempat median, yang kelima adalah nilai kuartil ketiga, yang keenam adalah nilai maksimum, dan yang terakhir adalah quote layer atas. Jadi quote layer bawahnya di antara 0 sampai 50. Sedangkan nilai minimumnya adalah 50, kisaran 50. Dan nilai kuartil pertama kisaran 100. Sedangkan mediannya yang terdapat garis itu adalah 250. Sedangkan nilai kuartil ketiga ada 700 dan nilai maksimumnya ada 1000 sampai 1300. Dan yang terakhir adalah layer atas atau adalah 2100. Jadi penjualan smartphone-nya ini memiliki penjualannya itu yang terjual itu yang rata-rata dari 0 sampai 700, 50 sampai 700. Dan pembelian yang ada bulat-bulatnya itu terdapat beberapa penjualan yang dari angka 1.500 sampai 2.000. Saya kembalikan kepada Sirki. Oke, jadi di sini ada analisis regresi. Jadi untuk R square yang berjumlah 0261, jadi R square adalah ukuran seberapa baik variabel independen menjelaskan variabilitas dalam variabel dependen. Nilai 0,261 menunjukkan bahwa sekitar 20,61% variabilitas dalam final price dijelaskan oleh RAM dan storage. Lalu untuk F statistik dan prop, F statistik ini menguji apakah setidaknya satu dari variabel independen secara signifikan berkaitan dengan variabel dependen. Probabilitas yang sangat kecil, yaitu hampir nol, menunjukkan bahwa model secara keseluruhan sangat signifikan. Lalu koefisien intercept atau titik awal prediksi harga ketika RAM dan storage bernilai 0 dalam konteks nyata ini adalah harga dasar. Jadi untuk RAM, setiap tambahan 1 GB RAM diharapkan menambahkan harga smartphone sebesar 47,79 dolar. Lalu untuk storage, setiap tambahan 1 GB penyimpanan diharapkan menambah harga smartphone sebesar 48 sen dalam dolar. Lalu untuk interval kepercayaan yang bernilai 95, yang interval kepercayaan 95% untuk koefisien, ini adalah rentang nilai yang kemungkinan besar mengandung nilai sebenarnya dari koefisien dengan tingkat keyakinan 95%. Lalu untuk uji hipotesa akan dilanjutkan oleh Rizky. Untuk Oh, matriks korelasi akan dilanjutkan oleh Rehan. baik. Di sini adalah gambar tentang correlation matrixnya, yaitu kita dapat melihat hubungnya semakin berwarna merah, semakin kuatlah korelasinya tersebut. Sedangkan semakin biru pekat, maka korelasinya semakin lemah. Jadi korelasi yang merah itu sekisaran dari angka 1. Sedangkan yang korelasi yang lemah berkisaran dari 0, min 0,2. Saya lanjutkan kepada Rizky.
Baik, untuk uji hipotesis, di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya, yaitu untuk uji coba T, uji T independen digunakan untuk membandingkan rata-rata dari kedua kelompok independen untuk melihat apakah mereka berbeda secara signifikan. Hal ini membantu menentukan apakah perbedaan yang diamati antara kedua kelompok adalah karena kebetulan atau signifikan secara statistik. Lalu ada hipotesis nol, yaitu tidak ada perbedaan dalam rata-rata harga antara kedua kelompok. Lalu untuk hipotesis alternatif, ada perbedaan dalam rata-rata harga antara kedua kelompok. Lalu untuk interpretasi P value, jika P value 0,05 jika P value itu kurang dari 0,05, maka tolak hipotesis nol. Lalu menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan secara statistik dalam rata-rata. Lalu untuk jika P value lebih besar atau sama dengan 0,05, maka gagal menolak hipotesis nol. Menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan secara statistik dalam rata-rata. Lalu akan dilanjut oleh Rehan. Oh, baik, mungkin sekian dari presentasi saya dan kelompok saya. Saya Raihan Ananda Putra dan rekan saya Sidki Arashid dan Rizky Ahmad Zakari. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.